Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara Satreskrim Polrestabes Surabaya belum mengetahui motif tersangka GRT, anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi akan melakukan tes kejiwaan dan narkoba kepada tersangka. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih menyelidiki motif anak anggota DPR menganiaya kekasihnya hingga tewas. Petugas akan cek kejiwaan tersangka termasuk melakukan tes narkoba. Selain menganiaya korban, tersangka juga sempat tertawa saat merekam korban sekarat. Dalam kasus ini terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan dua pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Demikian. pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, sampai berujung penganiayaan ini? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki, dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman terkait dengan kebenaran itu. Tentu dengan saat ini yang bisa kami gali adalah dari pelaku. Konfirmasi soal video dan yang viral itu hasil rekaman daripada pelaku atau seperti apa? Terkait viral yang mana ketika korban sudah tergeletak ada beberapa pria berdiri di samping security itu adalah dari pelaku itu sendiri. Dari hasil otopsi, korban terluka di kepala, paha, dan dada. Luka di dada dengan 4 tulang rusuk patah akibat dilindas mobil oleh tersangka yang diduga jadi penyebab utama korban tewas. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, toko jual beli kamera di Kabupaten Jombang dibobol maling. Pelaku menggondol beberapa kamera hingga pemilik merugi puluhan juta rupiah. Seorang pria membobol toko jual beli dan penyewaan kamera di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pelaku masuk ruangan dan membongkar etalase penyimpanan kamera, kemudian menggondol 10 kamera maupun lensa senilai 40 juta rupiah. Menurut Vivi Dwi, saksi korban, ia mengetahui tokonya dibobol maling siang hari. Saat hendak membuka toko, namun melihat barang-barangnya sudah raib. Ia tidak curiga saat membuka toko karena tidak ada pintu atau jendela toko yang rusak. Dari bekas pintunya itu nggak ada bekas congkelan. Jadi tahu-tahu udah kebuka sama etalasnya udah kebuka. Jadi nggak ada bekas congkelan sama sekali. Dan emang kan tutupnya jam 5 sore. Dan ini posisinya setiap pulang itu selalu dikunci kayak gitu. Sendirian kalau dari CCTV. Tapi kalau dari ini kan nggak tahu wajahnya, soalnya kan pakai masker dari CCTV. Kamera yang diambil berapa? 7-10-an. Kamera? Iya. Kerugian estimasi 25-30-an sih estimasi. Pencurian telah dilaporkan ke polisi. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, memasuki hari ke-10 kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu, Sisi Ngawi mulai mereda. Mengantisipasi munculnya kembali titik api, petugas, warga, dan relawan rutin berpatroli. Menggunakan motor, sejumlah petugas gabungan dari Koramil dan Polsek Ngrambe, Ngawi menyisir hutan yang terbakar di Sisi Ngawi Senin siang. Mereka memacu motornya menaiki hutan di petak 22 dan 23 RPH Banjaran yang terbakar hebat sejak Jumat 6 Oktober hingga Sabtu 7 Oktober 2023 malam. Selama dalam perjalanan, petugas sudah tidak menemukan adanya titik api. Kalaupun ada, tinggal sisa api yang membakar pohon pinus. Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Ngawi, kebakaran hutan lereng Gunung Lawu Sisi Ngawi mencapai luas 2.000 hektar lebih, yakni hutan di Kecamatan Kendal, Jogorogo, Ngrambe, dan Sine. Tanaman yang terbakar yaitu cemara, pinus, dan sejumlah tanaman rimba lainnya. Baik, jadi berkat sinergitas termasuk peran dari BNPB, lalu BPBD Provinsi 2 Kabupaten, Jawa Timur dan Jawa Tengah, lalu juga BPBD Ngawi, Magetan, Karanganyar, dan sekaligus juga sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat untuk kebakaran di lereng Lawu sudah jauh sekali mereda
sampai sekarang ini. Jadi hanya tinggal beberapa sisa-sisa dari ilaran yang memang sudah kita lakukan pembuatan ilaran tersebut. Kebakaran di petak 22 dan 23 RPH Banjaran nyaris merembet ke wisata kebun teh Jamus Jumat 6 Oktober 2023 hingga Sabtu 7 Oktober 2023 malam. Namun api berhasil dikendalikan setelah petugas gabungan melakukan upaya pemadaman melalui udara dan jalur darat. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi lain saudara, ratusan warga di kota Mojokerto menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Senin pagi. Warga yang didominasi ibu-ibu rumah tangga rela mengantri demi mendapatkan beras kualitas medium seharga Rp51.000 per kemasan 5 kg. Ratusan warga 2 kelurahan di kota Mojokerto menyerbu operasi pasar beras di kantor Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Warga berdesakan mengantre membeli beras medium seharga Rp51.000 per 5 kg. Dengan membawa kupon, setiap warga hanya diperbolehkan membeli 2 kemasan beras. Kurang dari 1 jam, 2 ton beras ludes terjual. Menurut warga, harga beras yang dijual dalam operasi pasar kali ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras yang sama di pasaran. Saat ini harga beras medium di pasaran mencapai Rp13.500 per kilogram. Kupon, kalau harganya sendiri berapa Ibu? Tadi per saknya? Per kilonya biasanya 12. 12? Bu, ini harganya kalau dibanding harga pasar gimana Bu? Ya, lebih murah. Lebih murah yang ini? Sembako. Apa? Beras. Beras berapa ini, berapa kilo ini, dapat berapa kilo? Saknya 5 kilo, dapat 2 sak. Dapat 2 sak. Itu pakai apa tadi? Pakai kupon atau gimana? Iya, kupon. Kupon. Sama uang 102.000. Oh, berarti per saknya berapa? 51. 51 ya. Bu, ini kalau harganya sendiri gimana Bu? Murah atau gimana? Ya lumayan daripada di toko. Daripada di Selisih. Selisih berapa Bu kalau? 3.000. 3.000-an per saknya. Rencananya operasi pasar beras murah akan digencarkan dengan menggelontorkan beras bulog untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, puluhan hektar sawah di Jember rusak berat akibat kemarau panjang. Karena kurang air, padi terancam mati dan tanahnya pecah-pecah. Lahan pertanian padi yang kering ini berada di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember. Hujan yang tak kunjung turun mengakibatkan puluhan hektar tanaman padi milik para petani rusak parah. Salah satunya adalah padi milik Sunarto yang ditanam sejak 3 minggu lalu. Alih-alih bisa tumbuh normal, tanaman padi bahkan terancam mati lantaran kekurangan air. Selain karena hujan yang tak kunjung turun, kerusakan lahan pertanian di desa ini juga karena diperparah oleh rusaknya aliran sungai sebagai dampak banjir bandang saat musim hujan lalu. Banjir itu menyebabkan saluran irigasi menuju sawah rusak, sehingga aliran sungai langsung menuju muara di Laut Selatan. Sumber air terdekat di mana memang Pak? Sumber air terdekat kurang lebihnya 450 meter. Itu sumur bor itu Pak. Bukan sendiri, tapi ya misalnya ada orang ngampung kan sebagian dikasih, kan sebagian enggak. Kalau jauh seperti ini enggak dikasih Pak. Kalau dulunya enggak seperti ini Pak, padi semua sampai ke timur ini padi semua, ke barat ini padi. Subur ya? Iya subur. Rendemennya katanya pedagang itu yang bagus di sini Pak, daripada di Gunung Emas. Sungai irigasi kering kerontang dan tak bisa lagi mengairi sawah. Padahal aliran air dari sungai tersebut sangat diandalkan oleh ratusan petani. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Perbaikan Gelora Bung Tomo Surabaya dikebut jelang pertandingan Piala Dunia U17. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.